Puji nama Tuhan Yesus. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita saudara? Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan saudaraku terkasih, kita sudah masuk di bulan Desember, di akhir penghujung tahun ini. Ada puji Tuhan. Haleluya, detik-detik Natal ya, sukacita Natal sudah ada di dalam hati kita terutama dan sekitar kita. Puji Tuhan saudara, mari saya ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Yang di offline, yang di online, puji Tuhan semuanya diberikan kesehatan. Glory. Kita ada saat ini bukan karena kebetulan, bukan karena kuat gagah kita, tetapi oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kau hiasi kehidupanku Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau
Sungguh Tuhan, melalui pujian yang kami panjatkan saat ini Tuhan, sungguh Engkau sangat baik bagiku Tuhan. Kami ada semua karena kasih-Mu, karena berkat kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semalam yang kami lalui Tuhan. Terima kasih untuk pagi yang indah ini. Semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami Yesus. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan untuk kami. Kami bangga mempunyai Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap pikiran kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Baik kami yang ada offline maupun di rumah yang online Tuhan. Pengurapan-Mu yang ada di tempat kami di saat ini Tuhan. Melalui kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau yang hadir memenuhi kami semuanya. Ampuni setiap dosa kesalahan kami Tuhan Yesus. Kami juga mau mengampuni yang bersalah kepada kami. Layakkan kami untuk melayani Tuhan. Memuji memuliakan nama-Mu dan terlebih menikmati kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan diberkati berkata, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tetap berdiri saudara. Semangat. Semangat. Ya, puji Tuhan. Tiba saatnya. Glory. Yo bersama-sama. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tataan Tuhan, satu suara menyatakan yuk bersama-sama keselamatan bagi Allah yang duduk dan berdatang. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Glory, haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tataan domba, satu suara bersama-sama menyatakan ucapan keselamatan bagi Allah yang duduk dan berdatang. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan berdatang. Kami naikkan pada anak domba. Haleluya. Pujian dan kekuatan, hormat dan keselamatan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Hanya Yesuslah yang layak kita puji. Amin. Haleluya.
dan keselamatan bagi Allah. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan keselamatan. Amin. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kaulah anak domba. Amin. Haleluya. Haleluya. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamat. Yo bersama-sama. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Anak domba Yesus Kristus. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan. Amin. Kemuliaan. Kemuliaan bagi Dia selamat. Kemuliaan bagi Dia selamat. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan bagi Yesus. Glory, haleluya. Beri kemuliaan buat Yesus Kristus. Haleluya. Kemeringat enggak saudara? Kalau enggak kemeringat kurang semangat berarti ya. Dingin loh ya habis hujan. Tetapi oleh kemurahan Tuhan kita berikan kekuatan. Amin. Ajaib Kau Tuhan. Allah kita ajaib. Haleluya. Yang tidak kuat berdiri boleh duduk ya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku.
Siapa Raja Mulia? Gak usah kemayu ya. Biar senyum ya saudara ya. Semuanya senyum buat Tuhan Yesus. Haleluya. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Loh, kok sedikit tok ya? Angkat sekedumaanmu ya. Semuanya punya tangan dua kan? Siapa mau diberkati Tuhan Yesus? Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Nek senyum ya ayu, ganteng-ganteng lo ya. Kayak saya. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Pematamu bahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yo semua berkati yo. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas semua anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapa sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yo semuanya memberkati yo. Berkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas semua anugerah Tuhan bagiku. Biar musik yang memuji Tuhan. Saya persilakan KOR Bethlehem untuk mempersiapkan diri memuliakan Tuhan. Bapa sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Allah sanggup. Bapa sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas semua anugerah Tuhan bagiku. Silakan duduk saudara terkasih dalam Tuhan.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati KOR Bethlehem. Puji Tuhan, saudaraku terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Sungguh Allah kita adalah Allah yang mengasihi kita tanpa batas kasih-Nya. Di saat kita tidak ada harapan, kita khawatir, kita kecewa, Allah selalu setia, bahkan rela mati untuk kita semuanya. Jawaban hidupku saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan, tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas, Kau berikan berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang
katakan dalam hati kita, dengan segenap hati kita, terima kasih Tuhan. Kau telah berikan hidup-Mu, menebus dosaku. Sungguh besar pengorbanan Tuhan dalam hidup kita sebagai manusia yang tidak ada gunanya. Tapi Tuhan mengangkat kita menjadi biji matanya, kesayangannya. Terima kasih Tuhan. Pujian ini sungguh indah saudara. Kasih Tuhan tanpa batas buat kita. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita belajar bersama untuk mengasihi Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Yesus. Kasih setiamu sungguh tanpa batas dalam hidup kami Tuhan. Di saat kami hilang harapan, di saat kami hilang tujuan hidup ini Yesus, di saat kami khawatir Tuhan, di saat kami takut Tuhan, Engkau yang selalu setia, menopang kami, menuntun kami, bahkan memberkati kami Tuhan. Kuatkan iman, harap dan kasih kami kepadamu Yesus. Tambahkan hikmat akal budi di saat kami melangkah menghadapi hidup di akhir zaman ini Yesus. Supaya kami berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh belajar dan dikuatkan melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Tuhan Yesus yang mengurapi hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menabur benih firman-Mu Yesus. Mulai dari ujung rambut hingga ujung kakinya. Apa yang diperkatakan adalah kebenaran firman-Mu. Dan hati kami menjadi tanah yang subur. Sehingga benih-benih firman-Mu ini dapat tumbuh dan berbuah berlipat-lipat. Sehingga kami menjadi terang dimanapun kami berada. Dan kami dapat membawa jiwa untuk kemenangan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, tenangkan hati kami, pikiran kami, dan hidup kami pada saat ini. Kami mengucap syukur kepadamu, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati berkata, amin, puji Tuhan, silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan ya. Kita sudah memasuki bulan Desember, ya bulan yang penuh sukacita harusnya. Apakah saya melihat wajah-wajah bersukacita dari sini? Ya puji Tuhan ya. Kita akan sama-sama belajar kebenaran dari firman Tuhan. Kita akan sama-sama lihat dulu di dalam Matius pasal 1. Matius pasal 1 ayat 1 sampai 5. Matius 1 ayat 1 sampai 5. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham peranakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Ya, jadi ini adalah silsilah Tuhan Yesus Kristus, di mana Matius ini biasanya orang-orang Yahudi itu mencatat tuh hanyalah nama-nama laki-laki ya. Demikian juga kalau misalkan Bapak Ibu Saudara silsilah di dalam Injil Lukas ya. Kok ada perbedaan ya antara silsilah di dalam Matius sama Injil Lukas? Ya. Perbedaannya adalah kalau Injil Matius ini dia mencatat silsilah sampai ke Yusuf. Ya, Yusuf suami dari Maria. Tetapi kalau Injil Lukas mencatatnya dari silsilahnya Maria. Jadi dua-duanya adalah sama-sama anak Daud, keturunan dari Raja Daud. Di sini biasanya Matius mencatat hanyalah laki-laki karena perempuan pada saat itu jarang dipandang begitu ya. Tetapi Injil Matius ini mencatat ada beberapa orang perempuan yang luar biasa dan namanya tercatat di dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus. Tadi ada
ayat yang ketiga itu ya, Yehuda meranakan Peres dan Serah dari Tamar. Ya, setelah itu ada juga ayat yang kelima, Salmon meranakan Boas dari Rahab, Boas meranakan Obed dari Rut, Obed meranakan Isai. Ya, bahkan nanti ada siapa lagi? Ada istri Uria itu ya, tapi tidak sebutkan namanya memang. Jadi ada 3 orang perempuan yang disebutkan namanya di dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak akan membahas ketiga-tiganya, tetapi saya hanya membahas salah satu yaitu Rut. Ya, yang sudah sering kali mungkin kita dengar ceritanya. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah menjadi pencetak sejarah, history maker. Ya. Kita tentunya sudah sering kali mendengar kisah tentang Rut ini. Siapakah Rut ini? Kita akan sama-sama lihat di dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Rut pasal 1 ayat 1 sampai kelima. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek dan nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Ya, kita sudah sering kali dengar ya, bagaimana Elimelek pada zaman para hakim memerintah itu terjadi kelaparan di Betlehem. Kenapa kok sampai terjadi kelaparan di Betlehem? Padahal Betlehem dikatakan rumah roti. Iya. Karena pada zaman para hakim itu memerintah, kalau Bapak Ibu Saudara baca Hakim-Hakim, itu bagaimana Israel setelah ditolong sama para hakim, mereka kembali kepada Tuhan. Setelah itu hakim itu mati, Israel kembali menyembah Allah lain. Sehingga Tuhan mengirim musuhnya, terus menyerang, habis itu bertobat lagi, dibangkitkan hakim lagi, balik lagi kepada Tuhan. Setelah hakimnya mati, balik lagi menyembah berhala. Itu sehingga terjadilah kelaparan pada zaman itu, zaman Elimelek. Dan mereka pindah ke Moab. Moab ini adalah musuh dari Israel sebetulnya. Tapi mereka pindah ke Moab. Dan lebih parahnya lagi dikatakan ayat yang keempat, keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Ya. Mereka mengambil orang Moab. Rut adalah orang Moab. Rut adalah bangsa Moab. Kalau firman Tuhan mencatat bangsa Moab itu menyembah dewa Kamos. Dewa Kamos. Dan saya melihat, saya menyelidiki ya, karakteristik bangsa Moab itu adalah, mereka adalah penyembah berhala. Mereka bangsa Moab itu adalah percaya sama tahayul. Siapa yang di sini masih percaya sama tahayul? Sama apa namanya, ya kemarin kita bahas dalam katekisasi baptisan air, ya jangan sampai kita percaya sama hal-hal yang seperti itu. Pejangan-pejangan orang tua nenek moyang, bukan pejangan yang baik ya, tapi pejangan-pejangan yang sifatnya ya mungkin nggak bisa dinalar gitu ya. Ya, jangan duduk tengah pintu gitu ya. Terus jangan jangan nyisir malam-malam atau apa. Ya seperti itu, percaya tahayul. Itu bangsa Moab, apalagi dikatakan kalau Bapak Ibu Saudara lihat dalam Yesaya 16 ayat 6, Yeremia 48 ayat 7 dan sebagainya. Bangsa Moab ini adalah bangsa yang angkuh, bangsa yang sombong, bangsa yang kaya. Karena kayanya tuh mereka adalah orang yang percaya diri. Bangsa yang makmur dan bangsa yang suka berperang. Itu adalah bangsa Moab. Bangsa yang ditentang oleh Tuhan. Kita lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-23.
Ulangan pasal yang ke-23 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-6. Ulangan 23 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Seorang Amon atau seorang Moab, ya, orang Moab ya, bangsa Moab, janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Dan karena mereka mengupah Bileam bin Beor dari Petor di Aram Mesopotamia melawan engkau supaya dikutukinya engkau. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam. Dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu. Karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Ayat yang ke-6. Selama engkau hidup, janganlah engkau mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka sampai selama-lamanya. Bayangkan ya, bangsa Moab itu dikatakan sampai keturunan yang ke-10 bahkan sampai selama-lamanya itu tidak boleh masuk dalam jemaah Tuhan. Tidak boleh masuk dalam jemaat Israel pada saat itu. Bahkan ayat yang ke-6 dikatakan, selama kamu hidup, janganlah mengikhtiarkan kesejahteraan ya, dan kebahagiaan atas bangsa itu tadi. Wow. Berarti bangsa ini benar-benar dibenci gitu ya. Wes, pokoknya ojo sampai bangsa itu tuh sejahtera. Jangan sampai bangsa itu bahagia. Kalau saya buat celaka aja bangsa Moab itu. Gitu ya kalau omongan sehari-harinya gitu ya. Tetapi si Rut, dia boleh menjadi history maker. Dia boleh menjadi pencetak sejarah. Orang Moab yang tadinya harusnya tidak ada satupun yang boleh masuk ke dalam jemaah Israel, jemaah Tuhan. Tetapi Rut tidak hanya masuk, bahkan namanya tercatat sebagai silsilah Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa Rut ini. Kita mau sama-sama belajar bagaimana Rut bisa mengubah jalan hidupnya. Bagaimana Rut ini seorang Moab, seorang yang tidak percaya pada Tuhan, seorang yang percaya kepada Dewa Kamos. Tetapi dia bisa menjadi history maker, pencetak sejarah. Gak ada sejarah yang lain mencatat bangsa Moab itu diterima. Ya, kita lihat yang pertama. Kita lihat kembali ke dalam kitab Rut. Pasal 1, ayat yang ke-14 sampai 16. Rut pasal 1 ayat 14 sampai 16. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Ayat 16, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Yang pertama saya mencatat di sini, Rut memiliki respon yang benar terhadap firman Allah. Kok bisa? Rut memiliki respon yang benar terhadap firman Allah. Ya. Naomi, dia adalah orang Yehuda dikatakan. Dia tentunya tahu kitab-kitab Taurat yang sudah Musa berikan. Karena di dalam kitab Taurat itu, di dalam Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-6, ayat 1. Inilah perintah, yaitu ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Jadi dimanapun berada harus taat kepada perintah. Dan dikatakan ayat yang ke-6 dan ke-7. Apa yang kuperintahkan padamu pada hari ini harus engkau perhatikan.
Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Dan Naomi ini pegang teguh apa yang dikatakan dalam kitab Taurat. Aku harus mengajarkannya kepada anak-anakku. Ya, tidak hanya anak, tetapi anak mantu. Jadi selama ada di Moab, Naomi pasti dia menceritakan bagaimana tentang Allah, bagaimana tentang kebaikan Tuhan itu kepada kedua menantunya. Dia menceritakan berulang-ulang seperti dikatakan, haruslah engkau berulang-ulang, mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu apabila duduk, apabila sedang jalan, apabila berbaring. Pokoknya baru duduk santai sama menantunya ya cerita tentang Tuhan Yesus. Baru baringan gitu sama menantunya sebelahnya cerita tentang kebaikan Tuhan. Sekarang Bapak Ibu Saudara, apa yang kita ceritakan pada anak-anak kita saat kita bersama? Mungkin yang satu pegang HP, yang satu juga pegang HP sibuk, gak ada komunikasi. Masihkah kita menceritakan berulang-ulang tentang apa yang menjadi peraturan-peraturan Tuhan untuk kita lakukan? Naomi, dia menceritakan kebaikan Tuhan. Dia menceritakan betapa luar biasanya Tuhan itu, Allah Israel. Ya, dia memberitakan firman itu kepada Rut dan kepada Orpa. Dua-duanya diceritain. Tetapi kedua orang ini memiliki respon yang berbeda. Si Rut, dia merespon dengan benar terhadap firman yang disampaikan oleh Naomi, terhadap kesaksian-kesaksian yang diberitakan oleh Naomi bahwa Allah Israel itu adalah Allah yang luar biasa. Mungkin dia menceritakan bagaimana zaman dulu bangsa Israel keluar dari Mesir, membelah lautan, memimpin selama di padang gurun dengan mana dari surga. Diceritakan semua apa yang sudah Tuhan lakukan bagi Israel. Dan Rut itu menyimpannya dalam hati. Seperti halnya kalau dalam perjanjian baru itu Maria. Ya, kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-42. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kalau kita lihat dalam terjemahan Sederhana Indonesia, TSI ya, saya bacakan, padahal hanya satu yang penting, Maria sudah memilih hal yang penting dan yang terbaik. Itu merupakan berkat yang tidak bisa diambil oleh siapapun daripadanya. Jadi firman Tuhan itu adalah suatu berkat yang penting yang tidak bisa diambil oleh siapapun juga. Kekayaan bisa hilang, harta bisa hilang, jabatan bisa hilang. Tetapi firman Tuhan yang kita simpan dalam hati kita dengan respon yang benar, itu dikatakan sebagai harta berkat yang tidak bisa diambil oleh siapapun juga. Amin. Ya, itulah firman Tuhan. Dan Rut ini juga dia simpan firman itu. Dia simpan kesaksian dari ibu mertuanya itu. Wah, ternyata Tuhan itu luar biasa ya. Ternyata Allah Israel itu luar biasa ya. Dia mulai merenungkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Nah, Rut mulai merenungkan dalam kesehari-hariannya bersama dengan Naomi. Tetapi si Orpa tidak. Bagaimana kehidupan kita? Orpa dan Rut sama-sama menerima firman Tuhan yang sama, sama-sama menerima kesaksian hidup yang sama dari Naomi. Demikian dengan jemaat Tuhan. Mungkin kita sama-sama berada di tempat ini, sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang sama. Tetapi pasti setiap orang memiliki respon yang berbeda. Tetapi pada saat pagi hari ini, kita mau belajar seperti Rut, memiliki respon yang benar terhadap firman Tuhan itu. Mereka sama-sama mendengarkan firman Tuhan, tetapi bedanya Orpa hanya sambil lalu. Mungkin mendengarkan perkataan
Naomi itu sambil melakukan aktivitas yang lain. Sedangkan Rut tidak. Dia benar-benar simpan firman Tuhan itu. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Orpa pamit. Orpa pulang. Dan tadi ayat yang kita baca dikatakan Naomi, telah pulang iparmu itu kepada negerinya, kepada para allahnya, kembali kepada Dewa Kamos. Tidakkah kamu mau menyusul iparmu itu untuk kembali pulang? Ini rumahmu, ini negerimu, silahkan balik. Aku udah gak bisa kasih apa-apa. Tetapi Rut katakan, jangan paksa aku meninggalkan engkau, Ibu. Di mana engkau berada, di situ aku berada. Bangsamu itu bangsaku. Allah yang engkau sembah itu juga akan menjadi Allahku. Luar biasa pernyataan iman yang diberikan oleh seorang Rut, orang Moab. Tetapi dia memiliki pernyataan iman yang kuat, yang teguh. Allahmu itulah Allahku. Amin. Ya. Miliki respon yang benar. Yang kedua, kita kembali dalam kitab Rut. Rut pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Ya. Si Rut ini meninggalkan orang tuanya, bapak dan ibunya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan tanah kelahirannya, pergi ke suatu negeri mengikuti mertuanya, ke suatu negeri yang belum pernah dia datangi, yang tidak dikenal. Bagaimana budayanya, seperti apa bentuknya, orang-orangnya seperti gimana, enggak dikenal. Jadi yang kedua, saya catat di sini, bagaimana Rut bisa menjadi seorang history maker, meninggalkan kehidupannya yang lama. Dia tinggalkan orang tuanya, dia tinggalkan tanah negerinya, tanah kelahirannya, ke suatu negeri yang belum dia kenal. Dia tinggalkan masa lalunya bangsa Moab, di mana dia adalah orang yang angkuh, orang yang sombong, orang yang percaya diri, orang yang hidup dalam kemakmuran. Bukan berarti kita nggak boleh hidup makmur. Tetapi itu nomor sekian. Rut tinggalkan semuanya itu dan dia mengikut Naomi. Meninggalkan masa lalunya dan mengikut Naomi. Bagaimana Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita tinggalkan masa lalu kita? Sudahkah kita meninggalkan zona nyaman kita? Dulunya yang mungkin kurang setia, yuk semakin setia. Masa lalu kita mungkin yang buruk, pernah menyakiti hati Tuhan, kita tinggalkan, kita lupakan semuanya. Kita mau, seperti Rasul Paulus katakan, aku melupakan apa yang di belakangku. Dan aku berlari-lari kepada satu tujuan, panggilan surgawi. Amin. Tinggalkan yang sudah lalu, tinggalkan apa yang ada di belakang kita. Jangan kita ingat-ingat lagi. Atau mungkin sebaliknya, dulunya kita mungkin aktif pelayanan. Tapi sekarang sudah mulai melorot, sudah mulai meredup. Ayo, jangan ingat masa lalu lagi. Wah dulu aku aktif gini. Enggak. Yang Tuhan lihat adalah sekarang ini. Pada saat nanti kita berjumpa dengan Tuhan, itulah yang Tuhan lihat. Mungkin dulunya aktif pelayanan, habis itu murtad. Ya hilang keselamatannya, meninggalkan Tuhan. Ya. Yang Tuhan lihat adalah bagaimana kehidupan kita sekarang ini. Apakah kita semakin setia? Apakah kita semakin semangat? Atau kita masih selalu menengok ke belakang? Ya, karena itu sudah sering kali dikatakan ya, motor, mobil itu selalu spionnya itu kecil. Karena masa lalu atau belakang itu hanya untuk dilirik. Oh ada belakang, ada mobil. Gak mungkin kan spionnya gede,
layar, satu tempat mobil itu bagaimana kita bisa melihat ke depan kalau spionnya gede segitu ya, ketutupan malahan. Ya, jangan ingat lagi masa lalu kita, tapi kita mau melangkah, maju. Kita tinggalkan semua yang di belakang kita. Kita tinggalkan zona nyaman. Seringkali sebagai anak-anak Tuhan itu sudah masuk dalam zona nyaman itu, wah, daerah yang paling berbahaya. Kenapa? Coba kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, kegerakan rohani di negara manapun. Bapak Ibu Saudara pernah mendengarkan kisah Yonggi-cho? Yonggi-cho itu di negara mana? Korea ya. Yonggi-cho mengadakan kegerakan rohani yang luar biasa di Korea. Banyak orang berduyun-duyun, bahkan katanya kalau ibadah jam 8 atau jam 7 pagi, jam 5 itu mereka sudah antri kayak antri sembako untuk masuk dalam ruang ibadah. Setelah banyak terjadi kebangunan rohani, banyak orang diselamatkan, mereka sekarang berada di zona nyaman, semuanya baik-baik saja, akhirnya kekristenan itu akan melorot. Sekarang banyak gereja-gereja di Korea yang kosong, ditinggalkan oleh jemaatnya. Karena apa? Karena sudah masuk dalam zona nyaman, sudah enak. Biasa kalau orang menderita, susah, mungkin dalam keadaan sesak, mereka berseru-seru, Tuhan tolong aku. Kalau sudah Tuhan berkati, kacang lupa pada kulitnya, lupa sama Tuhan yang memberikan berkat dalam hidup kita. Mari, jangan sampai kita berada dalam zona nyaman, tinggalkan. Kita terus melangkah, kita terus maju. Supaya kita tidak hanya menjadi anak-anak Tuhan yang biasa saja, tetapi kita menjadi anak Tuhan yang mencetak sejarah, amin. Ya, supaya kita tuh menjadi dampak, kita menjadi berkat. Itu tema kita tahun depan. Kehidupan yang berdampak, yang menjadi berkat. Kalau kemarin kita sudah mendengarkan banyak sekali pengajaran-pengajaran bagaimana kita harus dekat dengan Tuhan, kita harus intim dengan Tuhan, bangun pesta doa pujianmu, bertumbuh di dalam Tuhan, berbuah di dalam Tuhan. Sekarang saatnya kita keluar menjadi berkat. Ya, harus, jangan sampai kita berada dalam zona nyaman kita. Yang ketiga, Rut, kembali ke Rut pasal 1. Ayat yang ke-21. Dengan tangan penuh aku pergi, kata Naomi ya. Tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku. Dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Ya. Ini Naomi mengatakan, dulu tuh aku tuh punya banyak sekali harta benda. Dengan tangan penuh aku pergi ke Moab, tetapi sekarang aku pulang. Dengan kata lain, Naomi adalah orang yang melarat, orang yang miskin, orang yang gak punya apa-apa. Tetapi Rut masih tetap setia. Yang ketiga saya catat, tetap percaya sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Tetap percaya sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Mungkin selama ini Naomi sudah memberitakan kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Tuhan yang kita sembah itu loh bisa membuka laut merah untuk menyeberang. Tapi pada saat ngomong seperti itu Naomi, Rut mungkin melihat, jarene Tuhanmu ki sangar. Jarene Tuhanmu ki dahsyat. Lah kau uripmu melarat. Bisa enggak mungkin Rut ngomong seperti itu? Katanya Tuhan itu luar biasa tapi hidupmu kok susah. Hidupmu kok miskin. Hidupmu kok enggak diberkati Tuhan. Rut tidak pernah mempertanyakan itu. Tetapi Rut tetap katakan, aku akan terus mengikut engkau kemana engkau berada. Bahkan engkau mati di mana, aku pun juga akan mati di situ. Amin. Kesaksian yang luar biasa, iman yang luar biasa, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi si Rut ini percaya terhadap perkataan Naomi, percaya bahwa Tuhan, Allah Israel, itu adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Sekalipun pada saat itu Rut belum melihat
Rut ikut Naomi dengan tidak memiliki apa-apa. Mungkin kalau Rut kembali kepada orang tuanya, dikatakan orang Moab tuh kaya, makmur, berkelimpahan. Bisa saja dia menikmati berkat duniawi gitu ya. Kalau Rut kembali ke rumah orang tuanya. Tetapi Rut, dia tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan Allah Israel. Sekalipun pada saat itu dia belum melihat. Dan Rut tidak pernah membayangkan nantinya akan jadi seperti apa dia. Dia mengikut Naomi yang gak punya apa-apa, yang melarat, yang miskin. Dan Naomi sendiri katakan, sekalipun mungkin aku hari ini harus menikah dan punya anak, masakan kamu mau menunggu 20 tahun lagi sampai anakku gede, terus kamu tak nikahkan sama anakku? Naomi sampai ngomong gitu, tapi Rut tetap ikut. Nggak ada lagi yang diharapkan dari Naomi itu apa sih? Dan Rut ini juga nggak akan tahu apa yang akan terjadi di tanah Israel setelah mereka kembali. Apalagi dia seorang janda. Sudah janda loh ini. Kalau mungkin masih perawan mungkin masih laku lah. Ini sudah janda, bekas orang. Gak ada dasar untuk berharap. Tetapi Rut dia tetap percaya. Sehingga bagaimana kalau kita lihat hasil akhirnya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh Rut. Apa yang tidak pernah dipikirkan. Apa yang tidak pernah timbul dalam hatinya. Tetapi Tuhan itu menyediakan. Dalam kehidupan Rut. Kita lihat ayat terakhirnya dalam Rut pasal yang keempat. Rut pasal yang keempat ayat ke-13. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung. Lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Ayat ke-17. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu katanya. Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Kalau saya membaca kisah ini sungguh, Rut ini modalnya modal nekat. Ya, dia tinggalkan sanak saudaranya, dia tinggalkan masa lalunya, dia pegang teguh firman Tuhan yang dia dengar dari Naomi. Dia tetap percaya kepada Allah dari bangsa lain. Mungkin selama ini dia dididik untuk percaya pada Dewa Kamos. Tetapi dia akhirnya bisa percaya pada Tuhan Allah Israel. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Dia tidak melihat awalnya. Bahkan sampai di tanah Israel dikatakan, Bu, aku tak jupui nganu ya jelai-jelai itu. Jadi di bangsa Israel kan firman Tuhan katakan pada bangsa Israel pada saat kamu masuk ke tanah, jangan kamu petik habis gitu ya. Sisakan sedikit-sedikit buat siapa? Buat orang-orang miskin gitu. Biar kalau ada buah yang kamu petik terus jatuh, jangan diambil biar buat orang miskin. Nah kerjaannya si Rut ini ngambilin buah-buah yang jatuh ini, sisa-sisa. Mengais-ngais sisa-sisa yang ada di kebunnya orang lain pada saat itu. Betapa menderitanya pekerjaan yang dilakukan oleh Rut. Tetapi Rut tetap percaya. Iman Rut tetap kuat. Sehingga akhirnya dia menjadi pencetak sejarah. Bangsa Moab, bangsa yang ditentang oleh Tuhan. Bangsa yang dikatakan tidak boleh ada keturunannya sampai selama-lamanya menjadi jemaah Israel. Tetapi dia Rut tidak hanya menjadi jemaah Israel. Dia masuk dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dalam kehidupan kita? Tuhan Yesus melalui momen Natal sudah datang ke dunia ini. Kalau dulunya keselamatan hanya diberikan kepada bangsa Israel. Tetapi sejak kedatangan Tuhan Yesus dikatakan keselamatan itu diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Setiap orang ya Yohanes 3 ayat 16 ya. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Sehingga ia mengandungkan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang dari bangsa manapun, dari kaum manapun.
dari suku apapun, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sudah mendapatkan keselamatan, anugerah yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana respon kita? Apakah kita mau belajar seperti Ruth atau kita memilih seperti Orpa? Kita tetap tinggal dalam masa lalu kita. Kita tetap tinggal dalam kenyamanan kita. Kita enggak mau bergerak, kita enggak mau bangkit, berusaha keluar jadi dampak, jadi berkat buat orang lain. Tetapi Ruth, dia tidak mau. Hidupnya hanya biasa-biasa saja. Hidupnya tetap berada dalam bangsa Moab. Tetapi Ruth mau, aku mau hidupku itu berubah. Walaupun dia belum lihat. Walaupun dia merasa seolah-olah dia berada dalam posisi yang tidak enak. Ya. Bukan berarti pada saat kita berserah pada Tuhan, langsung hidup kita berubah, enggak. Tetapi Ruth dari dulunya dia anak orang kaya, orang Moab, dia mau diproses sama Tuhan, mengikut Naomi yang hidupnya hanya bergantung pada orang lain, mengambil-ngambil jelai, mengambil sisa-sisa yang jatuh-jatuh dari kebunnya orang. Dia mau diproses, dibentuk, sehingga akhirnya dia keluar menjadi orang yang luar biasa. Tuhan bisa memakai siapa saja yang mau dipakai. Tuhan bisa memakai siapa saja yang mau dibentuk, yang mau masuk dalam prosesnya Tuhan. Musik bisa maju ke depan. Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah kita mau menjadi alatnya Tuhan. Kita mau dipakai oleh Tuhan. Sehingga karya Tuhan yang sempurna itu nyata dalam kehidupan pribadi-pribadi kita masing-masing. Jangan sampai kita hanya menjadi anak-anak Tuhan yang biasa-biasa saja. Keluar masuk gereja, ya biasa. Kita enggak menjadi pencetak sejarah, history maker. Kita enggak dikenal oleh orang lain. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah mendengar ceritanya tentang siapa kalau enggak salah Dorcas ya. Pada saat dia mati, ini loh baju yang sudah dibuatkan oleh Dorcas. Dorcas itu orangnya sangat baik, orangnya begini. Semua tetangga-tetangganya memberi kesaksian yang baik terhadap Dorcas itu. Bagaimana kehidupan kita? Pada saat kita meninggalkan dunia ini, apakah sekitar kita juga memberikan kesaksian yang baik? Oh, si A itu loh, orang yang luar biasa. Kita menjadi dampak, kita menjadi berkat karena hidup kita berbuah. Hidup kita menjadi history maker. Dimanapun kita berada, kita mau belajar. Kita mau dipakai Tuhan lebih lagi. Mari Bapak Ibu Saudara kita bagi berdiri. Hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ya Yesus, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Yes, Dialah yang sempurna dalam setiap karyanya, dalam setiap rencananya dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah mau tidak kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Mau enggak kita dimurnikan lebih lagi, kita diproses, kita dibentuk lebih lagi, sehingga hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu Tuhan, dalam rencana
namun dan karyamu. Ku serahkan hidupku, hidupku murnikan dengan roh, rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Bersama di dalam jadi bukti kebesaran hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu. Ada mujizat sertai tiap langkahku. Bersama hidupku, hidupku. Kami undang bapak-bapak pelayan perjamuan kudus bisa maju ke depan. Ada mujizat bukti kebesaran-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bila rencana-Mu yang sempurna itu tergenapi dalam hidup kami Tuhan. Pakai kami Tuhan, anak-anak-Mu. Untuk hidup kami boleh menjadi dampak, menjadi berkat, menjadi pencetak sejarah Tuhan. Seperti halnya Engkau memakai Rut. Dia bangsa kafir. Dia tidak pernah mengenal Tuhan. Tetapi dia mau merespon firman Tuhan dengan benar. Dia mau meninggalkan masa lalunya. Dan dia mau tetap percaya sekalipun dia belum melihat. Tidak ada dasar untuk berharap. Tetapi imannya boleh kuat di dalam-Mu Tuhan. Sehingga namanya tercatat di dalam silsilah kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Demikian kami Tuhan. Walaupun kami ini kecil, kami ini lemah, kami ini bukan siapa-siapa. Mungkin kami tidak memiliki apa-apa Tuhan. Tetapi pada saat Tuhan memakai hidup kami, walaupun kami kecil, kami tidak punya apa-apa, tetapi hidup kami boleh berdampak Tuhan. Pakai kami Yesus, pakai kami. Sehingga karya-Mu yang indah itu tergenapi melalui kehidupan kami ya Bapa. Kami mau Tuhan masuk dalam proses yang Kau berikan Tuhan. Berikan kekuatan bagi kami Tuhan. Sehingga kami boleh melewati setiap proses. Sehingga kami semakin dimurnikan menjadi anak-anak Tuhan yang berdampak buat orang sekitar kami. Sehingga melalui keberadaan kami nama Tuhan yang dimuliakan, yang ditinggikan. Terima kasih ya Bapa, kami ucap syukur atas semuanya ini. Dan sebentar kami akan menikmati perjamuan kudus. Di depan kami ada meja roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sebelum kami bersama-sama melangsungkan perjamuan ini Tuhan, Tuhan kuduskan, sucikan kami, baik hamba-hamba-Mu yang akan melayani maupun kami jemaat-Mu yang akan menerimanya. Sehingga tubuh dan darah-Mu ini Tuhan boleh ada dalam hidup kami, memimpin setiap langkah kami ya Bapa, agar hidup kami semakin disempurnakan, serupa dengan Engkau Yesus. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan sambut perjamuan kudus ini. Haleluya. Hidupku menggenapi firman, mujizat sertai tiap langkahku. Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku, hidupku
sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara silahkan dipersiapkan perjamuan kudusnya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan sama-sama langsung dalam perjamuan kudus. Dengan tangan kanan kita pegang roti, dengan tangan kiri kita pegang cawan. Kita dekatkan dengan dada kita. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan. Injil Yohanes 6 ayat 53 sampai 56. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Dengan tangan kanan kita angkat roti yang adalah tubuh Kristus. Kita junjung tinggi melampaui kepala kita. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama menikmatinya. Silakan. Dengan tangan kanan kita ambil cawan anggur yang adalah darah Kristus, kita junjung tinggi melampaui kepala kita. 1 Korintus 11 ayat 25 sampai 26. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita sama dalam nama Tuhan Yesus sama-sama menikmatinya. Silakan. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Pada minggu pertama di bulan Desember ini kami boleh kembali mengingat akan pengorbanan-Mu. Engkau yang adalah Allah, Engkau rela turun ke dunia ini. Tidak hanya turun, tetapi Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kami, untuk mengangkat kami menjadi anak-Mu Tuhan.
Oleh karena itu Tuhan, kami mau belajar membalas cinta kasih-Mu Tuhan. Pakai hidup kami ya Bapa, untuk hidup kami boleh menjadi terang-Mu dimanapun kami berada. Menjamah setiap kehidupan kami, memulihkan kehidupan kami Tuhan. Baik setiap masalah-masalah yang kami hadapi, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah apapun juga Tuhan, Engkau sudah selesaikan semuanya ya Bapa, dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih ya Bapa. Kami ucap syukur, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ada beberapa pengumuman yang saya sampaikan. Ya, yang pertama jadwal gereja sudah ada di grup GPPS ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang pelayanan bisa lihat jadwalnya di grup GPPS. Dan yang kedua, kemarin saya juga sudah sharingkan di grup. Puji Tuhan, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Saudara untuk kita boleh bersama-sama peduli terhadap bencana alam yang menimpa saudara-saudara kita di Cianjur. Kemarin terkumpul 560 ribu dari Bapak Ibu Saudara semuanya, dan diakoninya genepi, ya, dia ambil kas dari diakoninya diambil 440.000 jadi genep 1 juta. Saya itu ada lagi sumbangan yang masuk 200, jadi kami kirimkan 1.200.000 melalui CBN OBI, Obor Bagi Indonesia. Sebelum saya kirimkan saya tanya, apakah OBI masih berada di sana, masih menerima bantuan? Iya, kami ada di sini sampai 1 minggu ke depan. Jadi 1 minggu ke depan mereka masih ada di sana, mereka tetap menyalurkan bantuan-bantuan. Dan kemarin saya lihat memang OBI ini juga membutuhkan dokter atau tim medis yang bersedia menjadi relawan di sana. Ya kalau mungkin Bapak Ibu Saudara yang perawat atau apa yang mau ikut ke Cianjur, silakan ya, mungkin karena OBI masih membutuhkan tenaga medis. Ya ada banyak mereka yang masih butuh dirawat. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa besok hari Rabu kita akan melangsungkan baptisan air di tempat ini jam 5 sore. Besok Rabu tanggal 7 Desember jam 5 sore akan ada baptisan air di tempat ini. Ya, dari gereja setempat ada 3 orang, dari GPPS Mangkang ada sekitar 6 atau 7 orang yang akan dibaptis bersama-sama di besok Rabu jam 5 sore. Dan yang selanjutnya besok Kamis, setelah Kamis kedua, jadi di sini tetap ada doa malam. Bapak Ibu Saudara, terutama para pelayan-pelayan Tuhan, kembali lagi kami menghimbau supaya kita sama-sama bergabung bersatu hati, kita menaikkan doa, kita memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan, sehingga perkenanan Tuhan ada dalam hidup kita. Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Ya, yuk gabung besok Kamis jam 7 sampai dengan selesainya. Ya, dan yang terakhir, Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan Natal, bisa mengambil amplop Natal di sebelah kiri dari peti persembahan. Ya, demikian pengumuman yang bisa kami sampaikan. Kami ajak kembali Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kami undang Bapak Samuel Joko Susilo untuk menaikkan doa syafaat bangsa negara kita, Indonesia. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama, kita berdoa. Bapa kami dalam surga yang mulia, kami ucap syukur. Terima kasih padamu Tuhan untuk pagi yang luar biasa, untuk ibadah kami yang luar biasa pada pagi ini Tuhan. Kami diberkati oleh karena cintanya Ruth kepada mertuanya, sehingga haleluya mengubah sejarah bahwa Tuhan memberkati semua bangsa. Tuhan akan memakai semua bangsa yang percaya padanya. Ruth ada responding, ada understanding dan trust, dia percaya pada Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati firman-Mu pada pagi ini. Hari ini Tuhan izinkan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Berkatilah bangsa kami Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Tuhan berkati luar biasa, ada keamanan, ada ketentraman, ada kesehatan yang boleh melingkupi bangsa kami Tuhan. Kami berdoa buat tragedi Cianjur Tuhan, tolong Tuhan
Haleluya, berikan kekuatan kesehatan bagi masyarakat di sana Tuhan. Meskipun Tuhan ada penolakan, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau ada di sana Tuhan. Engkau memberkati orang sana Tuhan. Dan Engkau mengampuni orang-orang di sana yang tidak tahu apa yang diperbuatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden, Panglima TNI Polri Tuhan, anggota Dewan dari pusat sampai daerah Tuhan. Berkati luar biasa. Berkati Gubernur, Wali Kota, Bupati, bahkan sampai camat, lurah, RW daerah itu berkati luar biasa Tuhan. Bapak berkati semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, oleh tangan-Mu yang begitu luar biasa, tangan yang kuat, kokoh itu Tuhan, boleh membawa bangsa ini Tuhan keluar dari segala krisis yang ada Tuhan. Kami percaya menyongsong tahun 2023, BBM boleh meningkat, tapi kami percaya berkat banyak melimpah untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Makasih berkati kota kami, kota Semarang tercinta Tuhan. Berkati Bu Ita yang sudah dilantik menjadi wali kota. Tuhan berikan kekuatan kesehatan, berikan hikmat akal budi Tuhan, memajukan kota tercinta ini dengan luar biasa Tuhan. Makasih Tuhan, berkati gereja ini Tuhan menjadi dampak bagi kampung Petemesan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Gembala kami Tuhan, Bu Luther yang sudah setia begitu luar biasa. Di usianya sudah lanjut Tuhan menjadi pendoa pada saat bagi kami Tuhan. Berkati Tuhan pelayan-pelayan di sini Tuhan. Berkati jemaat itu Tuhan. Tambah jiwa baru. Tetap Tuhan pelihara jiwa yang lama Tuhan. Terima kasih Yesus, kami ucap syukur. Dan kami sudah berdoa Bapa dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur terus memberi ibadah kami. Dari awal sampai selesainya Tuhan. Memberkati, mengurapi hamba yang bisa melayani pada pagi hari ini Tuhan. Semua di dalam pelayanan Tuhan, pakai hidup kami Tuhan. Agar hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Juga setiap jemaat-Mu sudah hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami menjamah hidup kami. Untuk kami boleh mendapatkan kekuatan yang daripada-Mu. Di dalam menjalani hari esok bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan, Engkau senantiasa ada dalam hidup kami. Memimpin setiap langkah kami Tuhan. Untuk terus karya-Mu yang indah itu terjadi dalam hidup kami ya Bapa. Menjamah dalam studi kami, usaha pekerjaan kami, rumah tangga kami, pelayanan kami. Kau yang campur tangan semuanya ya Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan semuanya boleh berhasil untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Susah hiburkan, lemah Tuhan kuatkan, dan masalah berat. Demikian kelegaan dan sejahtera-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih. Sebentar kami akan pulang. Tuhan pimpin serta ridui kami dalam perjalanan dengan selamat. Bertemu kami besok minggu yang akan datang Tuhan. Untuk kami boleh kembali bersama-sama datang beribadah kepada-Mu. Dan besok Kamis kami boleh berkumpul sama-sama mengikuti doa malam tempat ini ya Bapa. Terima kasih, kami ucap syukur atas semuanya ini. Dan sebelum kami pulang, kami bersama-sama mengatakan yang kami mau berkat daripada-Mu. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Kiranya Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan berikan Engkau kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada-Mu dan berikan Engkau damai sejahtera-Nya. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang oleh Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus-Nya akan menyertai kita mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua. Kita bersama-sama nyongsong Tuhan dalam awan-awan yang permai, dan selamanya kita akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus menikmati surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Selamat pulang terus berjalan.